Habis ini kita bakal menyusul dengan 2 kali back to back, enggak 2 kali back to back, 2 kali Miramar. 2 kali Miramar, yang jadi bakal kita saksikan. back to back Miramar gitu kan. Kalau 2 kali back to back sampai Masih besok ada 4 nih. match lagi dong. Sampai besok kan. Agak banyak ya, sehari berarti 10 match tuh ya. 8 match, 8 match. 8. Oke. Tapi gue ada usul sebenarnya buat PUBG Mobile gitu. Apa tuh? Mungkin bisa dipertimbangkan ya, karena beberapa kali gue ngeliat third party turnamen itu satu match yang jalan 18 tim. Dan itu seru, intense fight-nya seru banget gitu. Menurut gua, kalau kita ngomongin dari intense fight-nya. Kayak yang rebutan drop zone, terus yang potong-potongan rotasinya papasan, entah niat potong atau enggak, itu banyak banget accident yang terjadi gitu loh. Kalau 18 tim per match. Itu pernah kejadian di PMWI kemarin. Itu 18 tim. Itu di ininya kayaknya ya, Di PMWI yang 2022 kayaknya. Itu nggak baru. Emang yang kemarin juga 18 ya? Kan gue ingetnya yang gue keriat pokoknya. Oh iya benar. Berarti 2023. Itu ada 18 dan gue sempat berbincang juga dengan coach yang di sana. Katanya kalau 18 itu emang sih banyak tontonan buat kita. Tapi untuk para pemain katanya sebenarnya itu nggak apa ya? Bahasa ininya apa ya? Bahasa bagusnya apa ya? Bahasa bagusnya Zuxi. Luxi dong. Oh iya, Zuxi Bagas. Kayak nggak kompatibel lah buat compatible. Segitu banyak katanya sih begitu ya. Cuman kan kebetulan saya ini bukan coach gitu. Ya, kita kan pengen nyari serunya ya. Iya, kalau yang kita pusingnya biar yang main aja gitu kan. Kalau kita seneng nontonnya nggak ada dead air ya kan. Semuanya fight. Cuma mungkin buat mereka turun dan langsung ketemu chance-nya lebih tinggi mungkin nggak maksimal gitu loh. Mungkin dari segi lootingnya kan, preparation time-nya nggak maksimal. Mungkin permainannya jadi kurang indah gitu karena langsung perang nggak ada atau kurang seni-seni yang lainnya lagi di in game-nya. Kita nggak tahu lah POV-nya tiap orang kan pasti berbeda-beda. Yang jelas kalau dari POV gua sebagai tukang bacot ya atau caster ya seru gitu kalau ngelihat fight gitu yang terjadi. Benar, ya jadi masing-masing POV punya pendapat masing-masing lah seperti apa. Tapi untuk dari zona seperti ini menuju ke arah bagian kanan dan ternyata Roy menghindari Novorepnoye. Namun mereka bertemu dengan Todak. Itu harusnya ada di sekitaran dari shelter dan sekitarannya. Oh iya. Ya, dan ternyata sudah terculik satu pemain yaitu Nguyen 2K. Bahkan mungkin akan mendapatkan yang kedua. Valak tidak ada persiapan sama sekali. Roy Esports belum looting kah atau apa? Dia pasrah banget loh, bener-bener nggak ada ngintip ke arah pemain-pemainnya Todak. Jadi easy 2 poin untuk Todak di match Irengel terakhir pada hari ini. Lumayan. Muter-muter dikit ya, tiba-tiba dapat 2 poin eliminasi dan mereka tinggal menuju ke arah checkpoint berikutnya karena terlihat tadi dari circle pertama yang lebih tertuju ke arah Lipovka, Breezer dan juga Milta Power. Banyak area perairan juga yang masuk di circle pertama ini. Barat dan utara kemungkinan bakal crowded banget dari segi posisi 2 arah tersebut. Ya, karena kan zonanya ke arah kanan terus kan. Iya. Jadi pastinya penumpukannya dari ya itu tadi yang udah disebutkan oleh Brother Pasta. Dan memang kalau kita ngomongin dari Roy Esports sendiri, dia hari ini hanya mengumpulkan 3 poin. 3 match 3 poin. Berarti average points-nya per map ya 1 poin. Benar-benar literally 1 poin. Padahal isinya kalau kita bahas dia cuma dapat poin dari match ketiga. Iya, dari match ketiga doang. Kalau kita oprek sebenarnya tuh ada Silence, ada Nguyen 2K yang sebenarnya dua-duanya ini kan ex dari BN United kan. Cuma BN United tuh nggak masuk ke PMSL. Sementara kalau Valak tuh kayak pernah juga deh, dia tuh ada main di mana gitu. Valak kayaknya nama yang cukup familiar gitu loh untuk bukan film ya. Beda nah, kita nggak ngomongin film. Beda. Jadi Valak nih menjadi salah satu orang yang cukup familiar namanya. Tapi ini Valak yang sama atau enggak nih? Karena biasanya kalau Valak yang sama datanya tuh bisa kita klik. Nah ini nggak bisa diklik, warnanya merah, berarti Valaknya baru nih. Harusnya ya, udah updated version ya kayaknya, Valak updated version. Atau ini Valak versi Vietnam. Valaknya beda cabang ya guys. Iya, Valak Vietnam. Jadi coba kita lihat aja nanti. Tapi dia punya Marga 7 juga. Apakah dia seanggota dengan Lapar dan kawan-kawan? Seanggota atau tidak? Sepertinya tidak ya, karena dari segi posisi ternyata mirip-mirip. Mungkin seanggota guys. Dari segi placement juga belum terlalu jauh antara BTR dan juga Roy. Dan Todak tadi langsung berinisiasi cepat mereka untuk menuju ke bagian Lipovka. Sementara tim-tim lain
masih tertahan, termasuk Boom dan juga Crit VIP yang sudah mulai berperang di bagian sekitaran Rozok. Sebuah knockdown berhasil diamankan, Razy cukup low HP, tapi Boom harusnya bentar lagi bakal mendapatkan pecahan poin pertama mereka, tapi tetap ilmu padi bosku. Oke, vehicle explosion untuk bisa mendapatkan 1 points eliminations. Berarti Razy di sini menggantikan seorang Yami. Iya. Oke. Ya, Padahal tadi sempat di head to head kan dari seorang Yami. Jadi di head to head nama Cleon ya kalau nggak salah. iya, makanya ini ada POV tersendiri sepertinya dari Coach Ken terhadap Boom Esports. Mungkin ini adalah hasil dari evaluasi tadi setelah 20 menit. Oke, Betul. 500 meter jarak tempuh dari Boom Esports menuju ke dalam zona karena mereka ngambil area Rozok dan sekitarannya sebentar dari Roy. Udah dah ini udah pusing 7 keliling, udah berkali-kali tusun. Cuman ngumpulin 3 poin, bahkan hanya menyisakan 2 pemain. Kayaknya mereka bakal coba buat survive aja lah sampai ke Harusnya late game iya lagi. sih. Harusnya mereka coba untuk survive sampai ke arah late game. Kalaupun mereka nggak bisa ngedapetin eliminasi poin ya setidaknya placement point yang bisa mereka kejar. Berarti seminimal-minimalnya hashtag 8 buat mereka. Karena mentoknya placement point kan di hashtag 7 sama hashtag 8 gitu. Untuk masing-masing ngedapetin 1 placement point. Bener nggak ya? 78 atau 89 ya? Yang ngedapetin 1 placement point. 78 bener, placement point. Untuk 1 placement point, 6 itu dapetin 2 placement point untuk di setiap match-nya. Dan tim-tim lain termasuk tim X juga sudah mulai keluar mereka dari bagian Novo. Jembatan tidak dikontrol, tidak dibegal oleh siapapun. Dan ini sebenarnya lagi-lagi bakal jadi PR buat Pikmi. Karena secara historinya itu Pikmi juga sempat kebegal beberapa kali sama tim X di jembatan sebelah kanan. Nah ya, karena memang tim X-nya ngambil jatah kanan, Semnan ngambil jatah kiri, udah ada Wah itu udah masing-masing. kayak tim yang bener-bener dibuat galau gitu. Rotasi lambat di getahan Blue Zone rugi dan itu pun bisa ada begal di arah jembatan mau kanan atau kiri. Jadi bener-bener memusingkan dan Pikmi harus benar-benar bisa menentukan timing yang tepat untuk mereka lewat jembatan kanan atau kiri ketika zonanya keluar dari kepulauan SMB. Ya, dan mungkin Pikmi harus siap dengan drop cadangan sih, kayak alternatif drop zone mereka. Apalagi Pikmi juga sudah mendatangkan seorang Coach Dins yang menjadi head coach mereka. Coach yang mendalangi Onyx Esports Ladies atau Onyx X pada masanya. PMVB Season 1 ketika mereka juara, itu didalangi sama Coach Dins. Dan juga Coach Dins ini pernah di ARF sama, harusnya pernah 69 juga sih. Oke. Di 69 Esports. Secara pengalaman ada berarti ya? Ya. Tinggal ngelihat nanti bantuan seperti apa yang dilakukan oleh coachnya Pikmi untuk hasil yang bisa mereka kumpulkan di PMSL Season Spring 2024. Dan lihat ya, dari bocoran map yang ada di layar kanan kita, sumpah semuanya langsung main center circle. Pinggiran circle-nya nggak ada yang ngontrol, semua pada mau mengamankan center circle untuk meminimalisir ruginya mereka di circle kedua nanti. Ya karena tadi udah ngejalanin 3 match gitu kan, dan mereka pasti evaluasi gitu. Pasti. Evaluasi kan bisa ditarik mundur kan videonya. Betul. Mereka udah bisa lihat tuh rotasi-rotasi timnya, mana nih yang bakal lebih menjadi gameplay yang maksimal untuk mereka. Dan sepertinya center gameplay itu akan menjadi pilihan untuk 90% tim. Tidak untuk Sam9 dan juga yang warna biru teh Voin ya. Voin yang masih tertahan juga di bagian luar, tapi sama-sama disengage. Nggak mau ada inisiasi fight satu sama lain, lebih memilih untuk bermain aman pastinya ngambil checkpoint Bukit Kentang terlebih dahulu. Tapi ini udah mulai masuk stage kedua. Tadi kalau kita ingat, stage kedua itu udah ada beberapa tim yang pulang. Kayak 1 tim, 2 tim. Sekarang jauh-jauh lebih lambat lagi karena semuanya bermain. Cukup safe, Todak pun sama halnya melakukan rotasi saat ini menghindari rotasi dari Boom. Tapi di bagian kanan masih ada mobil lain. 3 tim secara bersamaan rotasi. Masuk dari pintu masuk yang sama, Tam. Hati-hati, watch out. Hampir saja Boom bakal melumatkan 1 pemain dari Todak, tapi tidak jadi. Dan hampir blunder juga dari Boom Esports tadi ketika mereka ingin memarkirkan kendaraannya, namun Razy masih bisa mendapatkan angle menuju ke pemain dari Todak dan tidak ada knockdown yang didapatkan oleh Boom Esports. Malah Rocky yang tiba-tiba menembak dari bagian sebuah pohon, hampir bisa mendapatkan knockdown di arah Boom Esports. Tidak ada korban jiwa di antara kedua tim ini, hanya saling berbagi informasi, bertukar peluru panas dan mencicil HP dari masing-masing player untuk kedua tim ini. Cleon pun langsung regroup lagi untuk menuju ke arah checkpoint yang berikutnya. Gue kira tadi bakal bentrok dua-duanya di arah perkayuan, tapi ternyata Todak berpikir lebih safe lagi untuk bisa masuk dan setidaknya mengamankan dari pinggiran circle yang kedua ini. Ya, kayaknya dua-duanya ini punya
apa ya, punya pemikiran yang sama gitu loh. Punya pemikiran yang sama. Tapi tadi Boom yang masuk lebih duluan, dia udah dapetin satu compound buat checkpoint terlebih dahulu, dan Flyboy sudah dikirimkan kembali untuk nge-scouting area sekitar. Rumah garasi mungkin yang akan menjadi pilihan untuk seorang Flyboy sementara waktu. Flyboy, tadi gue bilang apa ya? Flyboy. Flyboy bener. Flyboy. Agak ketinggalan Y-nya ya. Mungkin Y-nya agak keras tadi jadi nggak kepencet sama Jelly. Dan akhirnya berhasil disebut kembali dengan benar. Dan Bumi Sport checkpoint menuju ke bagian rumah garasi yang lain. Tidak ada kontestan dari Bumi Sport untuk di titik ini. Walaupun tadi gue ngeliat sedikit ada bayang-bayang BTR di sekitaran Milta, tapi belum bertegur sapa dengan Bumi Sport. Dan RRQ yang kali ini tidak bertegur sapa oleh Boom, barengan nama Boom untuk di early gamenya. Malah tadi agak papasannya itu sama tim NKT yang baru aja di interview. Yeah. Ini agak-agak cemas gue, karena biasanya tim yang di interview ya, itu habis itu tusun. Kayak tadi Boom di interview habis itu tusun. Bener juga ya, tapi nggak tahu sih, mungkin dari NKT punya ini sendiri, apa feeling sendiri buat main lebih santai lagi. Tapi BTW boleh nggak sih ini yang layar kanan ya, di zoom in dikit ngapa? Padet banget yang kanan gue. Dari tadi gue udah melihat ke kanan tuh nggak ada zoom innya, Jel. Ini Biasanya nih. tuh di zoom in dikit. Nah kayak gini nih gitu. yang di kiri nih yang teman-teman nonton. Nah ini enak liatnya. Kalau teman-teman bisa ngebayangin, tau gak sih map yang di zoom ada buruk gitu kan? Itu kayak Pokoknya map style standar yang nggak di zoom sama sekali. Itu yang lagi kita lihat di bagian kanan. Jadi nerka-nerka banget ini yang ngambil kompon siapa, yang deketan siapa, yang mau perang siapa gitu kan. Dan Jelly mau motret pun udah terlambat gitu karena udah hilang yang ada di layar utama. Sementara Todak yang sudah berpindah menuju ke arah bukit yang lebih oke lagi. Mereka mengamankan bagian Miltanya dan sudah mulai ada tegur sapa antara Sam dan juga Pikmi. Satu pemain dari Pikmi tumbang, Ten diamankan begitu saja. Granat akan dimasak, 2 granat sudah mulai dimasak. Yuhai menjadi eksekutor. Poin pertama untuk Sam9 kali ini berhasil mereka dapatkan dari Pikmi. Bahkan ternyata Pikmi tidak hanya ada 1 korban jiwa melainkan 2 korban jiwa. Billbot menjadi santapan dari tim X. agak sulit sepertinya untuk Pikmi karena kehilangan 2. Untuk posisi seperti ini, zona seperti ini, bahkan ini masih cukup early ya untuk kehilangan manpower. Hanya menyisakan drone dan juga Joe Branky saja. Mereka memang sudah mengamankan Milta. Tapi entah apakah zona bakal berpihak ke kota Milta atau tidak. Dan sejauh ini dari STX, mereka masih selamat dengan 4 pemainnya. Karena tadi Novo Repnoe sudah ditinggalkan oleh Roy Esports. Tidak ada early fight antara Roy dan juga STX. Sementara dari Create VIP, sedikit terlambat untuk melakukan rotasi. Mau masuk ke dalam Milta, lihat begitu banyak peluru yang masuk menuju ke arah Create VIP. Vehicle explosion, damage deal, membuat 2 pemain dari Create VIP harus ter-take down. Hanya menyisakan Iron Pro yang saat ini paling dekat dengan mereka. Ya, dan lihat emang dari Create VIP sendiri pergerakan mereka nggak diuntungkan. Mereka entry di arah open field dan menjadi bulan-bulanan peluru panas dari cukup banyak tim dan akhirnya membuat mereka dipulangkan ke arah lobby menjadi tim pertama yang pulang tanpa tambahan poin eliminasi. Yudo O2 berada dari arah Milta kali ini sudah mendapatkan area yang cukup nyaman sementara ini dan cukup dekat dengan satu tim dari arah sekitar mereka. Tim X ternyata yang bertetanggaan dengan Yudo O2. Yes, masih bertetanggaan, belum ada inisiasi untuk fight lebih lanjut. Tapi gue mau ngasih info juga buat teman-teman. Ini Create VIP adalah tim yang menjuarai PMNC Malaysia. Tapi isiannya beda. Jadi line up-nya itu beda dari Create VIP yang menang di PMNC Malaysia dan yang sekarang bermain. Karena kalau yang bermain di PMNC Malaysia itu Newbie sama Chewy, tapi yang lainnya itu beda. Jadi Voki, Iron Pro, Putra itu baru masuk ke Create VIP yang sekarang. Yes, dan mereka kedatangan 2 pemain yang berasal dari negara tetangga juga ya, dari Brunei. 2 pemain di Create VIP yaitu Newbies dan juga Chewy. Newbies sama Chewy, itu Yep. dia main di PMNC. Yep, di PMNC Malah ya. Ya, dia yang main di PMNC Malaysia, Yes. si Newbie sama Chewy. Jadi Razer, Bebeng, Brian sama Small Boy-nya itu Raono. Ya, dan sepertinya obrolan lo terdengar Jelly oleh HQ karena langsung di zoom in di layar sebelah kanan sana. Kamsha loh. Ya, dan sekarang kita bakal menunggu untuk pergerakan circle yang berikutnya. Stage yang keempat sudah mulai muncul, bergerak menuju ke arah sebelah kanan dan hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 tim. 6 tim kurang lebih lah yang udah ada di bagian pinggiran circle. Dan BTR mereka ada di bagian seperempat dari circle yang keempat untuk kali ini. Dan arah barat selatan itu chaos banget. Pikmi mereka harus memikirkan gimana caranya mereka bisa lolos dengan mengurangi korban jiwa yang akan mereka alami. Karena crowded banget di bagian sekitar Pikmi. Di arah jam 7 dan arah jam 6 itu sangat-sangat ramai. Dan lagi-lagi melihat dari Rex Regum Keon, rotasi masuk nyaman, tidak ada yang mengganggu sama sekali.
Itu bisa menjadi angin segar sebenarnya buat Rex Regum Keon, tapi masalahnya di sini masih ada 15 tim yang berjuang untuk bisa mendapatkan spot, bahkan dari Infinity. Sedikit terlambat untuk masuk, dia harus nge-delay terlebih dahulu, harus gathering information lagi untuk tahu nih mana tempat-tempat yang kosong. Karena melihat dengan zona yang menuju ke arah Milta dan sekitarnya itu berarti masuk ke arah bagian ladang gandum yang ada di bagian utara Milta. Iya. Jadi itu tempat kayaknya bukan pilihan juga, jadi mungkin... Nggak ada yang ke situ, Jel. Nah itu, karena nggak ada, ya bukan pilihan, siapa juga yang mau ke sana ladang-ladang flat ground begitu. Kayaknya tuh nanti bakal diambil kalau circle-nya emang bener-bener ngedonat ke ladang gandum tersebut sih. Karena emang itu resiko banget, high ground yang dikontrol sama NKT tuh enak banget buat ngintipin orang-orang yang ada di bagian ladang gandum. Jadi resiko yang besar banget. Tapi NKT baru gua bahas tiba-tiba mereka berhasil mendapatkan sebuah knockdown ke arah Yudo O2 Jumper yang menjadi korban namun tidak bisa dieliminasi karena ada di bagian dalam dari rumah. Sulit untuk mereka bisa mendapatkan konfirmasi elim tersebut, dan yang ada di arah Milta kayaknya yang paling anteng gitu loh. Nggak perang banget kecuali tim X yang mencoba mendobrak menuju ke arah tim Pikmi. Granat dilemparkan dan Brick Pixel HP masih terselamatkan, healing santai di bagian luar, dan Brick akankah terkenok oleh Joe Brenky. Granat cukup matang dimasak tapi splash damage cukup kecil tadi yang masuk ke badan seorang Brick. Ada lemparan granat berikutnya namun ternyata Brick kembali lagi mendapatkan tekanan namun datang dari Infinity. Satu knockdown dilontarkan dari Infinity ke tim X. Jadi dari tim X ini sepertinya mau nge-clearing area. Mereka tidak mau ada yang nyelip-nyelip di dalam area rumah yang sedang mereka jaga. Jadi saat ini sedang ada upaya untuk bisa membersihkan seorang Joe Brenky yang ada di dalam rumah. Tapi satu nades membuat satu member dari tim X pulang begitu saja. Dan Rabis pun akan berusaha untuk melemparkan menuju ke arah second floor. Tapi lagi lempar, ada Infinity lagi dan lagi yang mengintai dari kejauhan. Mereka belum sadar dengan ada Infinity, tapi ternyata Void di area yang berbeda sudah mulai perang juga dengan tim Flash. Trading knock terjadi antara mereka, tapi tim Flash hanya menyisakan seorang Kwang, dan Kwang save tim Flash. Terakhir, dia pakai DBS. Itu dia. Senjata close combat yang cukup powerful dan tidak ada miss the shot kayaknya tadi sampai bisa meratakan tim Void. Menuju ke arah lobby, hilang satu tim dari Indonesia, tapi Face Clan akan bertegur sapa dengan Sam dan Yuhaira di bagian pinggiran jalan. Smoke sudah mulai di pop up, cukup banyak smoke yang dilemparkan menuju ke arah Face Clan guna untuk menutup angle dari arah Face Clan supaya mereka tidak bisa mendapatkan informasi menuju ke arah Sam. Tapi granat cukup matang, Finn dilemparkan ke depan sana tapi tidak on target karena Kenny ada di bagian pos depan, tidak dengan jarak yang begitu dekat, dan mereka bakal yellow banget pergerakan menuju ke pinggiran jalan kali ini. Kanan dan kiri dan through the smoke connect. Yuhai bisa mendapatkan satu, dua tumbang bahkan dari Face Clan. Hanya ada satu lagi Morman yang tersisa di bagian belakang sebuah smoke. Dia lompat ke arah jalan dan itu dia dimangsa oleh dua pemain bahkan tiga pemain dari Sam9. 4 points, eliminations masuk ke kantong Sam9 dan Face gagal untuk bisa masuk ke dalam zona. Mungkin tadi mau nge-push agak telat gitu kan, jadi blue zone-nya udah mulai ikut campur, mau tidak mau. Ya ada blue zone yang bikin mereka juga kesulitan, dan sementara dari tadi Infinity yang terus mengintai, kali ini udah sedikit berhenti untuk mengintai, udah mengganti target dan sasarannya menuju ke area yang berlawanan. Ada yang sedang rotasi masuk ke arah bagian dalam, itu harusnya dari Todak. Ada satu pemain bernama Tam yang sudah dikirimkan masuk ke dalam zonanya juga. Tapi RRQ sih enak banget sih. RRQ santai aja itu di utara. Ini RRQ ya, kayaknya kayak pemahaman mereka untuk predik zone-nya kayaknya lebih bagus deh di spring kali ini ya. Tapi masa iya nggak chicken-chicken, RRQ tim begini masa udah bagus nggak chicken-chicken. Malah tadi elimnya dikit-dikit lagi RRQ nih. Emang nggak bisa mereka nih kayaknya untuk main untuk dapetin chicken di hari ini nih. Kita bakal saksikan sampai game terakhir nanti. Ingat guys, jangan dipuji guys RRQ guys. Nanti tiba-tiba malah nggak perform guys mereka guys ya. Karena sekarang RRQ udah di peringkat 2 nih. Walaupun sempat kegeser sama Sam9, tapi match masih berjalan. Sementara Infinity dan Todak mereka masih belum selesai melakukan peperangan di area sekitaran Milta. Dan terbukti yang dibilang sama Jelly, ladang gandum yang tadi sepi sekarang sudah mulai ada yang berminat. Yudu Alliance sudah mulai mengambil bagian ladang gandum ini. Ya mau nggak mau karena zonanya udah pelan-pelan kayak 40% menuju ke arah ladang gandum. Bahkan dari Infinity sedang berupaya untuk mendobrak pemain-pemain Todak. Todak Cleon take down. Akibat ada tembakan dari Bigetron Red Alliance dari arah yang berlawanan. Cleon terbuka di depan sana dan ini dia mungkin inisiasi untuk nge-push ke arah bagian dalam. Masih ada Rocky sembunyi di dalam rumah terpojokan. 1 melawan 2 di dalam rumah. Apakah Rocky bisa melakukan clutch menuju ke arah Beer 11 dan juga lobby?
masih menunggu, masih cukup sabar, tapi Froning bagian dalam masih belum ketahuan, masih belum ada kontak juga. Cukup tenang Pak Guru Rocky, ini adalah ilmu ketenangan yang sedang diajarkan. Jadi luar tuh ada smoke. Masih belum bisa mendapatkan hit mark yang bertukar seorang Rocky, dan Rocky masih dalam posisi Froning. Ada backup yang datang tapi dari arah tim lain ternyata, dan Rocky masih bertahan di bagian luar rumah, tapi di bagian lain Sam9. Mereka tidak dibuat berkutik banyak, malah Infinity ternyata yang dipulangkan juga berbarengan dengan Sam9 menuju ke arah lobby. Dua fight terjadi di arah dua titik yang berbeda. Bersamaan waktunya dan granat dari tim X bisa mendapatkan satu pemain dari Pick Me Drone. Tumbang begitu saja, ada Jobranki yang tersisa. Bisakah Jobranki membalaskan keadaan ini? Dia berada di bagian luar, sebuah jump shot dilakukan dan itu dia. Ternyata Pick Me tidak bisa membungkam pergerakan dari tim X. Commit dari tim X, itulah yang mereka lakukan karena dari tadi mereka pengen banget ngebersihin area tersebut, tapi kita melihat menuju ke arah jam 1. Boom versus Rex Regum Keon is here. 4 pemain dari Rex Regum Keon masih cukup utuh. Boom dipratalin satu persatu, tidak ada yang bisa dilakukan. Reizi di belakang sana sudah mulai terdeteksi juga maju. Apakah Reizi bakal melakukan clutch 1 melawan 2 saat ini posisinya? 1, 2, 3 ternyata digagalkan oleh seorang Snip. Lagi dan lagi Snip save RRQ. Miss the shot loh, last bullet tadi dari pemain Boom. Gagal untuk mendapatkan pemain terakhir dari RRQ, dan RRQ harusnya bisa kembali lagi bangkit dengan 4 anggota mereka. Karena tidak ada yang dipulangkan bertukar lobby, tapi masih ada bayang-bayang dari seorang Kwang. Tim Flash masih membayang-bayangi pergerakan dari RRQ. Walaupun Flash juga terganggu dengan adanya NKT di belakang mereka. Tembakan datang dari bagian belakang dan baginya ngepot. Tergelincir begitu saja. Dihentikan langkah pergerakan dari arah tim Flash tadi. Namun Gosu langsung merespon dengan sebuah granat yang sudah cukup matang. Maka dilemparkan ke bagian atas. Meletup namun tidak bisa mendapatkan knockdown. Malah triple F di bagian lain berhasil diamankan. Kwang bisa mendapatkan satu pemain. Dan 1 poin masuk ke arah tim Flash kali ini. NKT masih bersabar, dia tidak buru-buru untuk bisa mendapatkan pemain dari tim Flash. Yang ada di bagian atas, Mr. Joe membackup dari bagian belakang sebuah pohon. Smoke di pop up juga, guna untuk menutup vision dari arah tim NKT supaya tidak memberikan tembakan bebas ke arah tim Flash. Yes, dan bahkan satu utilities dilontarkan, sebuah nades dari seorang Gosu. Tapi Spider-Tan ini nggak greedy loh. Tadi gue ngelihat mereka udah maju, dia udah maju. Dan mundur lagi ke arah bagian belakang, dia harusnya bisa mendapatkan yang ini. Dan benar saja, seorang Spider-Tan langsung melumpuhkan satu pemain dari tim Flash. Hanya menyisakan Kwang seorang diri, last man standing terdeteksi through the smoke. Bahkan masih bisa menghilang dari smoke tersebut. Last man standingnya masih selamat, tapi kita bakal bergeser menuju ke arah tim X dan yang lainnya. Gua kaget tadi sebuah percobaan di shoot langsung bisa dapetin hit mark karena pemain dari tim Flash, namun tidak bisa mendapatkan pemain terakhir dari tim Flash. Tapi dari arah Roy mereka akhirnya keluar dari bagian Milta walaupun sedikit terlambat karena mereka masih ada Yudu Alliance. Dan Kwang sepertinya tidak bisa berbuat banyak lagi. Flash pun harus dipulangkan menuju ke arah lobby, namun Yudu bertemu dengan tim X, Yudu O2. Mereka bakal bergerakan beriringan tapi Soas dia sabar. Menunggu momen untuk bisa menembak pemain dari Yudu O2 dan jumper tumbang. Razor juga tumbang, 2 tumbang kali ini. Ada gangguan yang datang dari arah tim lain, ternyata akan di-steal eliminasinya. Namun Soas hanya bisa mendapatkan 1. Soas pun diamankan oleh Roy yang ada di bagian sebelah kiri. 7 tim tersisa, 6 tim tersisa, bahkan saat ini eliminations massal sedang terjadi. Tiba-tiba semuanya pulang tanpa diduga-duga. Tidak ada perhitungan yang membuat ini bisa menjadi game yang lama karena ini adalah open field. Dan bahkan saat ini hanya menyisakan 5 tim saja karena Bigetron sudah mulai menembak dari arah jam 5. Membersihkan satu persatu lawan-lawan yang terlihat. Mungkin mengganti Luxi menjadi Satarless adalah solusi dari Tusun yang selama ini sedang terjadi. Todak pun sama dilumpuhkan, RRQ pun sama. Semua yang kelihatan dari Bigetron Red Alliance selalu ditembak. Dan Iftar, mau lari kemana Iftar? Itu masih ada obstacle, masih bisa dimanfaatkan untuk sementara waktu. Tapi seberapa lama Iftar bisa bertahan? Tapi gila, kontrolnya BTR benar-benar bagus banget gitu untuk ngambil 2 high ground di atap sama di bagian bukit. Dimana bukit yang diamankan oleh Genfos tadi benar-benar membuat tim lain gak bisa bergerak. Bahkan kali ini Iftar mau bergerak kemanapun akan sulit karena sudah dipantau oleh 2 pemain dari BTR. Bahkan Zuxi juga punya angle menuju ke arah seorang Iftar dari atap yang lain. 2 atap dikuasain, 1 bukit dikuasain, membuat Todak gak bisa kemana-mana. Iftar tinggal pilih mau dieliminasi sama siapa, dan Genfos lah yang menjadi eksekutor untuk memulangkan Iftar menuju ke arah lobby. Bye-bye untuk Todak. Dan yang dibilang sama Jelly, pengikisan massal tadi kayaknya 12 terakhir gue lihat, tiba-tiba tinggal 4. Iya, cepet banget karena memang dari zonanya ini sih yang mendukung untuk ada eliminations massal kayak gitu. Well, sisa 4 tim, masih ada 2 tim Indonesia, Rex Regum Keon dan Bigetron Red Alliance. Sementara satunya lagi dari Thailand dan satunya lagi dari Malaysia. Sejauh ini kalau kita lihat dari manpower, Indonesia udah yang paling kokoh. Tapi ingat, tidak boleh jumawa. Masih ada
stage 789 yang akan mereka jalankan. Sementara waktu dari Yudo Alliance dengan 3 pemain mereka. Waduh. Iya, ada yang tergolek di situ, tapi Genfos langsung menyambut Asa yang tergolek di sana. Orang mah rotasi enak, dia rotasi freestyle ya dilakuin sama Asa dan akhirnya masuk poinnya menuju ke arah tim BTR. Genfos berhasil memotong pergerakan dari RRQ dan RRQ pun kali ini hanya tinggal 3 pemain mereka karena sebuah blunder terjadi bagi freestyle yang membuat mereka rugi. Dan NKT pun last man standing mereka, apa yang bakal dilakukan oleh seorang Mr. Joe. Kiri mereka BTR, kiri mereka RRQ, kanan mereka ada Yudo. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Tapi sepertinya dari Yudo mereka udah nggak mau nahan-nahan lagi. Mereka bakal langsung tabrak menuju ke arah tim NKT Mr. Joe. Walaupun bisa menghindar dari arah molotov, tapi granat sudah mulai dilemparkan, meletup. Tapi masih belum terlalu on point. Granat berikutnya bakal dilemparkan kembali. Dia berani keluar menembak dan miss the shot. Yang dia tembak pohon, sebuah movement yang bagus dari Adikluk untuk menghindari peluru dari Mr. Joe. 3 tim tersisa kali ini, Jelly. Ya, ini seru banget karena dari manpower saat ini udah mulai berimbang kembali ya. BTR ada knock 1, tapi harusnya masih bisa di-revive sejauh ini dari Snape. Lagi-lagi tidak henti-hentinya untuk terus menembak menuju ke arah bagian bawah. Dia sadar kalau memang di bawah tersebut masih ada yang ngeganjel, jadi pengen banget dibersihin secara cepat. Genfos pun sama. Split 1-3 yang sedang dilakukan oleh mereka semua. Tapi Nerpeko is here. Nerpeko sudah memasak satu granat yang cukup matang. Well done menuju ke arah bagian depan. Connect atau enggak? Belum. Nyaris splash damage cukup dalam sampai ke lambung. Itu dia. Jimmy masih bisa menghindari hanya splash damage yang dia terima. Tapi granat yang dilemparkan tidak terlalu on point menuju ke arah seorang Nerpeko. Masih cukup aman dia di posisinya. Tapi Adikluk. Angle-nya walaupun ketutupan sama daun, ketutupan sama rumput. Tapi tangannya kelihatan, palanya kelihatan. Awas! Ya ampun, itu untung nggak kena Adikluk. Gagal untuk bisa mendapatkan pemain dari RRQ. Masih terselamatkan Mercy di bagian lantai 2. Sniper Tower memberikan tembakan balasan menuju ke arah Adikluk, tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown. Dan Bigetron kali ini mungkin bakal menjadi pelakor, menjadi third party. Tapi granat dari Peko akhirnya connect. Adikluk tumbang, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 pemain tersisa dari Yudo kali ini. Peko masih bisa menghindar, dia turun di waktu yang tepat. Tidak terkena dampak damage yang banyak yang diberikan oleh Jimmy. Yes, tidak mau terlalu greedy dari Nerpeko. Bahkan saat ini double pick menuju ke arah bagian depan. Tapi ternyata Olio menghentikan langkah kaki dari Nerpeko untuk nge-push pemain-pemain dari Yudo Alliance. Tapi dari arah yang berbeda kita melihat ada tembakan dari Lapar menuju ke arah pemain-pemain Yudo Alliance. Inikah saatnya mereka datang untuk menjadi third party antara Rex Regum Keon dan Yudo Alliance. Karena saat ini dari Rex Regum Keon pun hanya menyisakan 2 pemain yang aktif saja. Mereka perlu untuk bersabar sedikit terlebih dahulu karena Yudo Alliance juga hanya menyisakan 1 pemain terakhir, yaitu Jimmy. Yap, Jimmy masih ada di balik batu, RRQ masih ada 2 pemain. Dan sekarang bakal menembak menuju ke arah bawah. Suksi dipulangkan ke arah lobby, poin kembali masuk menuju ke arah tim Yudo kali ini. 6 eliminasi mereka kumpulkan. Sementara ini, tapi Triple S dari Jimmy masih bersabar di bagian belakang bebatuan ini. Dan Snape tidak terlalu terburu-buru. Dia hanya bisa diam-diam mengintip, tapi granat, stun granat ternyata. Sebuah flashbang disiapkan. Jimmy kayaknya bermaksud untuk bisa menculik 1 pemain dari RRQ. Harus bersabar, 2 proning dari RRQ. Mereka tidak ingin membuka informasi sama sekali ke arah BTR dan juga menuju ke arah Jimmy. Last man standing dari tim Yudo Alliance. Dan yang paling diuntungkan adalah BTR. Mereka unggul dari segi jumlah dan mereka unggul dari segi posisi juga. Tapi Snape akhirnya bangkit dari proningnya. Awas di bagian kiri ada BTR sudah mulai naik untuk bisa mengganggu, men-sandwich posisi dari RRQ. Dan Snape miss the shot, 1 bullet, tapi masih ada backup yang datang. Tapi ternyata Jimmy bisa mendapatkan seorang Mercy. 1 tumbang, terus the smoke masih gagal mengganti second weapon kali ini. Beradu close combat dan berhasil menang. Tapi 3 pemain BTR bakal entry di waktu yang bersamaan. Namun Snape bisa mendapatkan 1 game post tumbang begitu aja. Lapar ditumbangkan, clutch moment from RRQ. Snape menyelamatkan Chicken untuk sang raja. Menyala King,